Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel, dan ini adalah video panjang. Mungkin selamat menikmati. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah masyarakat Hindia Belanda. Jadi di era Hindia Belanda, ketika Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam satu kekuasaan bernama Pax Nederlandia atau masa kejayaan Belanda. Itu ada pembagian kelas, di mana ada yang namanya masyarakat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tiap kelas memiliki perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga kalau kawan hidup di waktu itu pasti ada diskriminasi tersendiri, ada namanya segregasi, atau kalau kelas ini dapat masalah hukumannya berat, kalau kelas yang ini dapat masalah bisa diringankan. Nah, untuk itu kita perlu tahu mengapa pembagian kelas itu bisa muncul. Pembagian kelas sosial itu tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Eropa yang memberi batas antara bangsawan dengan rakyat jelata. Kelakuan antara bangsawan dan juga rakyat jelata waktu itu sangat terasa sekali. Bangsawan memiliki hak istimewa, sedangkan masyarakat rakyat jelata hanya bisa bayar pajak, bayar upeti. Intinya rakyat jelata hanya mampu melayani, tidak ada yang namanya kesetaraan. Itu sebelum terjadi era revolusi Prancis. Mengapa kita membahas revolusi Prancis? Sebab gara-gara ini Belanda mulai memberi batas, karena Belanda itu masih menggunakan sistem monarki. Ketika revolusi Prancis terjadi, banyak negara-negara Eropa, khususnya Belanda, Inggris, dan kawan-kawannya merasa, wah bahaya ini. Apalagi invasi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte yang hampir menguasai seluruh Eropa, membuat semua penguasa monarki berpikir, wah gak bisa dibiarkan ini. Gagasan tentang kesetaraan itu bisa membuat mereka kehilangan wibawa, walaupun lebih tepatnya itu kontrol sosial, dimana kalau masyarakatnya semuanya pinter, siapa yang mau mereka suruh-suruh, siapa yang mau mereka istilahnya tipu. Jadi kadang masyarakat yang intelektualnya kurang, itu adalah berkah tersendiri bagi para penguasa yang lalim. Mereka akan memanfaatkan orang-orang yang tidak bisa berpikir secara logis, maupun aku ikut apa aja lah. Itu memberi ruang tersendiri bagi para penguasa untuk melakukan hal yang mereka inginkan, bahkan yang amoral sekalipun. Nah, kita kembali lagi ke Belanda. Ketika Belanda dicaplok oleh Prancis, sempat ada yang namanya kesetaraan, di mana para bangsawan yang ada di Nusantara, lebih tepatnya di Jawa, itu mengalami protes, di mana wah gak bisa begitu dong, kami bangsawan harus punya hak istimewa, sedangkan dari pihak Prancis yang diwakili oleh Danells, oh gak bisa, manusia itu, masyarakat memiliki hak yang setara. Semangat revolusi Prancisnya dibawa ke Pulau Jawa. Akhirnya ketika Napoleon Bonaparte kalah dan monarki diserahkan kembali kepada Belanda, mereka membangun namanya strata sosial, yang bisa dibilang
Ini untuk memberi pengamanan bagi komunitas mereka, di mana kalau terjadi apa-apa mereka ada, oh aku ada di kelas ini, hukumannya bisa lebih ringan daripada kelas yang ada di bawah ataupun di bawahnya lagi. Jadi istilahnya pembagian kelas, lebih tepatnya untuk kepentingan kelompoknya masing-masing, untuk menjaga istilahnya eksklusivitas, sehingga mereka bisa mengatur, oh ini kekuasaan saya bisa berkuasa lebih daripada ini, dapat pekerjaan yang lebih layak di ini, yang lain gak boleh. Oh yang ini hanya di sini saja, yang ini kamu harus yang paling bawah. Nah, untuk lebih mempermudah, saya sudah membuat semacam ini ya, diagramnya. Mungkin ini bisa membantu. Nah, jadi kawan, di sini ada namanya tingkat sosial masyarakat Hindia Belanda. Pertama, kelas pertama yang paling dominan adalah masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa di sini khususnya itu adalah khususnya adalah Belanda, di mana mereka adalah tuan dari Hindia Belanda. Jadi hampir semua instansi pemerintah kepalanya itu adalah orang Belanda. Ada dari orang luar Belanda, itu rata-rata adalah kepala militer. Biasanya mereka adalah orang-orang Eropa yang direkrut oleh Belanda untuk menjadi seorang, bisa kapten ataupun bisa istilahnya apa ya, mereka yang punya pengalaman di bidang pertempuran. Contohnya saja pertempuran yang ada di Aceh ataupun yang ada di daerah-daerah lain yang ada di Nusantara. Selain Belanda, ada juga orang-orang seperti Prancis, orang-orang Jerman yang mereka direkrut untuk menjadi seorang peneliti. Biasanya mereka bekerja di perkebunan ataupun pabrik-pabrik milik orang-orang Belanda. Mereka inilah yang kemudian memberi inovasi, memberi istilahnya oh ini loh, untuk meningkatkan hasil panen harus begini. Jadi intinya sektor-sektor yang strategis dipegang oleh orang-orang Belanda ataupun orang Eropa yang memiliki kompetensi tertentu. Salah satunya adalah pembangunan kereta api. Kereta api adalah salah satu alat transportasi yang sangat mahal era itu, karena kereta api bisa mengangkut hasil panen yang ada di pedalaman menuju pelabuhan. Karena sebelumnya Belanda sering membangun kanal yang bisa dibilang memakan biaya yang cukup mahal, karena harus menggali, membuat istilahnya bendungan, dan mengisi kembali air tersebut. Tapi dengan kereta api ya sama-sama mahal sih, cuma istilahnya lebih praktis dan juga bisa lebih hemat ongkos, tapi dengan pengangkutan yang jauh lebih banyak daripada ini kanal. Karena beda, kanal yang ada di pelabuhan dengan kanal yang ada di daerah pedalaman itu muatannya berbeda. Kalau di pedalaman, contohnya saya kayak ke Malang, ke daerah Surabaya, manusia belum bisa membuat kanal yang sangat besar, yang lebarnya lebih dari ratusan meter, karena itu memakan biaya yang mahal. Belum lagi, tahu sendirilah, ada kasus korupsi di era Hindia Belanda waktu itu. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya, tapi memang ada kasus korupsi di era Hindia Belanda. Nah, pertama, yang paling tinggi kelasnya adalah kelas Eropa. Yang kedua adalah Timur Asing atau Freedom Oosterlinger. Timur Asing ini agak rancu ya pemahamannya ya. Tapi intinya adalah orang
Dan jadi timur asing itu merujuk kepada dua entitas, yakni orang Cina dan juga orang Arab. Mereka biasanya bertugas di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat Bumi Putra kelas 3. Jadi bisa dibilang orang Belanda adalah orang yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat pribumi langsung. Mereka selalu memberi utusan kepada, kalau bukan para bupati, ya para raja. Tapi biasanya mereka ini ada yang taat sekali kepada orang Belanda, ada juga yang memberontak. Sehingga bisa dibilang, wah, ini gak bisa dibiarin nih, bisa ngelunjak. Dan rata-rata kalau dari orang sini yang kayak bangsawan itu rata-rata agak susah diatur. Makanya mereka menggunakan orang-orang Cina dan orang Arab sebagai penghubung antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Eropa. Karena apa? Pertama, orang Cina dan orang Arab itu adalah orang yang mudah berkomunikasi lintas bangsa. Gak peduli mereka itu orang Arab, orang Cina, orang apa saja, bahkan orang Eropa, mereka mudah untuk beradaptasi, bergaul, dan juga lain sebagainya. Dan mereka bekerja di kelas kedua. Rata-rata mereka menjadi semacam pegawai negerinya lah. Ada yang jadi pegawai negeri, ada juga yang memegang BUMN Belanda waktu itu. Contohnya, orang Cina sering memegang pabrik gula ataupun tembakau yang ada di wilayahnya. Karena orang Cina dan orang Arab itu kerjanya tekun, menghasilkan banyak produk, dan yang paling penting tidak banyak protes. Sedangkan kalau orang pribumi, kita mengambil contoh kasus pabrik gula yang ada di Colomadu, dipegang sama orang pribumi, banyak sekali protesnya, produksi tidak seberapa, sehingga banyak sekali produk-produk yang seharusnya mesinnya sudah bagus, bisa menghasilkan produk dengan kuantitas yang maksimal, tapi hasilnya tidak seberapa, malah tekor. Akhirnya direksinya diganti dengan orang-orang Cina dan orang Arab yang lebih mudah untuk bekerja, gak banyak protes, dan mau dibayar murah. Entah itu pegawainya ataupun para pengusahanya. Karena para pengusahanya, baik pengusaha Arab ataupun Cina, mereka terima jobnya asalkan usaha tetap mengebul, tetap berjalan, dan bisa mencukupi. Dan yang terakhir adalah Bumi Putra, yang menjadi kelas paling bawah. Bumi Putra adalah kita sendiri, entah itu orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Palembang, orang apa saja, diklasifikasikan sebagai masyarakat pekerja. Mereka bekerja bisa sebagai petani, buruh, ataupun guru. Nah, khusus untuk guru, biasanya guru yang dari orang Eropa dengan guru yang dari pribumi itu dibayar sangat jauh. Kalau orang Eropa per bulan mereka mendapat sekitar 1000 sampai 5000 gulden, sedangkan pribumi kelas Bumi Putra itu hanya sekitar 50. Nolnya sangat jauh sekali. Tidak lupa dokter pun juga sama. Dokter Eropa dengan dokter pribumi, perlakuannya berbeda.
Kalau ada wabah yang sangat mematikan, yang diutus pertama kali adalah orang-orang pribumi, dokter pribumi. Sehingga kalau dokternya innalillahi, dokter Eropanya masih aman. Dan banyak sekali diskriminasi yang terjadi waktu itu. Nah, kira-kira itulah gambaran pembagian kelas masyarakat. Jadi ada 3 kelas yang tadi kita bahas, di mana ada kelas unggulan, kelas menengah, dan kelas bawah. Dan kelas bawah biasanya selalu mendapatkan porsi yang paling apes. Dan bisa dibilang sampai sekarang pun kita juga masih di kelas 3. Kelas keduanya itu para bangsawan itu sendiri. Dan yang kelas 3 itu adalah kelas pertama adalah pemegang modal. Jadi bisa dibilang jika dahulu yang megang modal adalah orang-orang Belanda, kalau sekarang adalah mereka yang memiliki modal yang banyak. Tak peduli itu etnisnya apa, selama mereka memiliki kepentingan, mereka jadi kelas ketiga. Kelas kedua adalah para oknum-oknum yang yaitulah bangsawan-bangsawan ataupun ya pekerja dinas pemerintahan waktu itu ya. Bisa dibilang ini yang menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah kita ini itu benar-benar merdeka ataukah hanya berganti kulit, berganti baju? Karena sampai sekarang kita berharap istilahnya itu masyarakat hidup memiliki kesetaraan. Kita sama-sama bayar pajak, kita sama-sama berjuang, sama-sama bekerja, tapi mengapa kita mendapatkan pelayanan seperti ini? Sama seperti di era Hindia Belanda, kita sering mendengar bukan kasus ya, ini fakta sejarah bahwasanya tanam paksa pada dasarnya hanya meminta 1/5 atau 20% lahan milik masyarakat ditanami tanaman produktif khusus, contoh tebu, teh, kopi, hanya 20% dari lahannya. Tetapi karena para instansinya tidak amanah, yang seharusnya 1/5 menjadi 4/5. Berasnya, padinya tambah ketanam, yang kebutuhan pokok untuk makannya gak tertanam. Itu sebabnya Hindia Belanda menjadi sangat kaya karena surplus yang seharusnya 1/5 ternyata 4/5, tapi yang disetorkan 1/5, sisanya kemana? Jatuh ke para bangsawan. Dan itulah yang agak miris juga sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada kurang atau salah penyampaian dari saya, mohon dikoreksi. Saya Gita Hamzah pamit, salam.